teman-teman, kemarin Ara sama Hanin ke Prambanan nih. Kalian mau lihat gak isi Prambanan itu apa? Tonton sampai habis ya, selamat menyaksikan. Kita pesen mobil untuk kelilingnya dulu. Atas nama siapa Bapak? Atas nama Patih. Ini Om Adi teman-teman yang menjelasin apa aja yang ada di Prambanan. Kita lewat nanti ada 4 candi di dalam satu kompleks, terdiri dari 3 candi Buddha dan 1 candi Hindu. Jadi untuk yang pertama ini di belakangnya Bapak itu yang candi pertama. Mungkin Bapak itu sudah pernah masuk ke dalam ini yang dinamakan Candi Prambanan. Jadi nama Prambanan itu diambil dari nama letak lokasi atau wilayah candinya, karena terletak di kecamatan Prambanan, jadi dinamakan Candi Prambanan. Untuk nama aslinya itu bernama Siwagaha. Ya, yang artinya rumah dari Dewa Siwa. Jadi candi ini adalah candi Hindu yang memiliki tinggi 40 meter. Jadi dinobatkan sebagai candi tertingginya di Indonesia. Dia adalah candi Hindu yang memiliki tinggi 40 meter. Jadi dinobatkan sebagai candi tertingginya di Indonesia. Dia lebih tinggi. Borobudur 38 Bapak. Jadi Borobudur menominasi candi terbesar, kalau ini candi tertinggi. Jadi kalau Hindu dia bentuknya ramping tinggi, atasnya itu bernama ratna. Jadi seperti kelopak bunga teratai terbanyak. Dan itu bahannya candi lebih besar ya candi Hindu daripada candi Buddha. Dan perwara atau candi kecilnya kalau candi Hindu dia jauh-jauh, kalau Buddha dia dekat. Dan candi ini dibangun dengan alasan untuk dipersembahkan kepada 3 dewa Trisakti. Hindu, Siwa, Brahma, dan Wisnu. Total candinya itu sebenarnya ada 240 candi di dalam satu kompleks itu. Terdiri dari 16 candi inti dan 224-nya perwara. Ini candi apa, Mas? Yang mana ini? Ini batu yang sedang dicari pasang Wisnu. Jadi bebatuan candi itu ada batu cowok dan cewek. Namanya Lingga dan Yoni. Jadi nanti antara batu satu dengan batu yang lain itu saling mengunci seperti mainan air dan batu. Dan untuk perakatnya pada zaman dahulu menggunakan telur sebagai perakat antar batu. Cuma mohon maaf Bapak Ibu ya, jangan ditanya telurnya telur bebek atau telur ayam. Berapa? Nah itu sampai sekarang saya baca di buku manapun aku Bapak. Takutnya teman-teman berikut apa gitu, benerannya lagi kan. Terus telurnya itu pakai telur puyuh Bapak. Orang lagi ya kan. Dan ini Bapak Ibu di sebelah kirinya Bapak Ibu program kompleks seluas 9 hektar bangunan dan teater Seberatan Ramayana atau Ramayana Ballet. Tarian Rama dan Sinta itu di sini kalau penayangannya. Dan untuk resto Rama dan Sintanya di sini tengah ya? itu ya. Kalau sungai besarnya ini sungai dari aliran Gunung Merapi sampai ke laut selatan Pantai Parangtritis. Jadi misalkan Gunung Merapi meletus, lahannya luas. Di Prambanan ini ditemukannya pertama kali di tahun 1733 oleh orang Belanda dalam keadaan semuanya hancur Bapak Ibu. Jadi yang tadinya sudah berdiri, yang Bapak Ibu lihat sudah bagus, ini sudah hasil perbaikan semua. Jadi perbaikannya itu di tahun 1937 awal mulanya sampai 1953 di era Pak Soekarno menghasilkan satu candi, yaitu Candi Siwa yang berada di tengah. Jadi kalau untuk yang kanan ini Candi Brahma, yang tengah Siwa, yang kiri Wisnu. Oke. Dan untuk Candi Siwa ini satu-satunya candi di komplek area Candi Prambanan yang memiliki 4 ruangan. Kalau yang lain hanya 1, yang ini ada 4. Nanti di dalam ruangannya itu terdapat arca atau patung. Untuk di ruangan pertamanya ada arca dan sekitar sebagai arca dari Roro Jonggrang. Makanya tadi ketika kita lewat sebelah selatan itu ada nama lainnya Candi Prambanan, yaitu Candi Roro Jonggrang. Kalau air turun nanti ketinggalan. Tidak ada kebenarannya sama sekali.
buat memang candi Nggak ada Bapak. Jadi untuk yang bernama Candi Sewu nanti ada di dalam satu kompleks ini, nanti di sebelah utara nanti kita bisa berhenti. Cuma jumlahnya tidak ada 1000. oh gitu. Ya, jadi penamaan Sewu itu karena di cerita dongengnya itu kan untuk dongeng dari nenek itu atau orang tua ke anaknya. Kalau candinya dihitung satu persatu, anaknya tidak dihitung. Makanya diambilkan cepatnya 1000 candi dalam waktu satu malam. Hasil anaknya langsung Tidur. Wah, bagus sih. Dan di sini Bapak Ibu kita ada waktu untuk berfoto 5-10 menit. Bapak bisa masuk di area lapangannya, tapi juga bisa masuk di area candi ini untuk berambil video dulu. Nanti kalau mau dibantu foto satu keluarga dulu, saya bantu. Lampu kedua provinsi tersebut. Dan ini sebelah kirinya Bapak Ibu, ini kantor dibutuhkan di Prambanan. Jadi kantor yang bernamani Pemeliharaan Pemudaan Pemperjalanan kantornya sebelah kiri. Oh gitu. Ini kantor ini masih ikut wilayah Jogja, tapi setelah Pagar Hijau kita di sini sudah masuk Jogja. Berarti dari Jogja ke Jawa Tengah nih kita. Jogja ke Jawa Tengah, nanti baliknya ke Jawa Tengah Ke Jawa lagi. Tengah lagi. Dan ini di sebelah utaranya Candi Prambanan berjarak 500 meter ada Candi Buddha Bapak Ibu. Oh gitu. Ini Buddha. Kalau Buddha dia Buddha. bentuknya seperti saya, pendek lebar. Jadi bentuk candinya dia pendek lebar, atasnya berbentuk stupa seperti Borobudur. Batunya lebih kecil, jaraknya lebih dekat. Untuk Candi Lumbung itu sebenarnya ada 17 candi. Cuman dari 17 candi yang ada yang berhasil didirikan itu 8, yang selesai hanya 6. Karena batunya sudah banyak yang hilang tadi dari Oh gitu. Untuk yang kedua namanya Candi Bubrah. Bubrah diambil dari bahasa Jawa artinya berantakan, hancur atau bubar karena memang kondisinya dulu rata dengan tanah. Oh ini Bubrah. Ya, cuma sudah diperbaiki di tahun 2012, selesainya tahun 2017. Oh gitu. Kalau Bubrah memang hanya satu candi karena biasanya digunakan untuk tempat bermeditasi atau bertapa, Bapak. Dan untuk yang terakhir, ini yang Candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur yang bernama Candi Sewu atau 1000 Candi. Oh 1000 candi. Jadi yang menurut cerita dongeng atau mitosnya konon dibangun satu malam, yang dipercaya masyarakat sekitar yang jadi untuk jumlahnya memang tidak ada 1000, melainkan 249 candi. Oh 200 juta. Ya, selisih 9 candi dengan Candi Prambanan lebih banyak yang di sini, cuma kompleknya lebih kecil karena perwara atau candi kecilnya jaraknya lebih berdekatan, hanya sekitar 35 sampai 40 cm saja. Dan untuk di Candi Buddha yang kompleknya besar, berbeda dengan Candi Lumbung dan Buddha, nanti ada patung yang mirip sama saya. Nah, ini patungnya ada di sebelah kanan ini. Waduh, ini ada 2, berarti sama saya juga dong. Jadi untuk patung ini itu bernama Dua Rapala, Bapak Ibu. Oh 2 rapala. Yang artinya dua penjaga pintu masuk. Jadi kegunaannya untuk menolak roh jahat atau menolak bala yang mau masuk ke zona inti peribadatan. Patung itu ada di setiap pintu masuk, dan pintu masuknya untuk Candi Sewu itu ada 4 menurut arah mata angin: utara, selatan, timur, dan barat. Masing-masing ada 2. Ada 2 ya. Dan dari segi usia Candi Sewu ini lebih tua Bapak Ibu daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Ya, karena prasastinya ada di 729 Masehi, untuk Borobudur ada di 824 Masehi, sedangkan untuk yang Prambanan terakhir di 856 Masehi. Jadi Prambanan ikutnya ke abad ke-9, kalau yang Candi Borobudur dan Candi Sewu itu ikutnya ke abad ke-8. Ini yang baru 12 hari yang lalu baru selesai. Oh baru selesai ini. Baru selesai. Ini juga. Ini waktu kemarin tahun lalu September belum ada nih. Berarti mereka ngerakit sendiri ya? Jadi 1 tahun ke sini, 1 tahun ke sini pasti berubah ya. Akan
Nah untuk ikan itu Bapak Ibu silakan kalau mau masuk dulu pintu masuknya dari sebelah kanan. Silakan. Iya sama Bapak Ibu ya 10 menit ya. Kita ke Candi Sewu. Foto-foto. Pelan-pelan dong. Keluarga kita selesai sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan di saat menemani Bapak dan Ibu keliling komplek. Nanti misalkan masih berkenan untuk masuk ke area Candi Prambanan masih bisa Bapak Ibu. Kalau misalkan belum capek nanti pintu masuknya ada di sebelah kanan. Cuma kalau masuknya ke kanan tapi nanti keluarnya dari sebelah utara. Pas kita foto pertama tadi. Nanti dari sana ke pintu keluar utama ini jaraknya kalau jalan kaki sekitar 700 meter. Tapi kalau mau langsung ke parkiran pintu keluarnya sebelah kiri. Nanti jalannya ke kanan 50 meter lewat tiap pasar baru ketemu parkiran. Oke. Sebelum turun dicek lagi barang bawaannya jangan ada yang atau mau dibantu foto dulu di kongresnya ini Bapak. Boleh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.